Film ini berawal ketika Mary terpaksa meninggalkan anaknya yang bernama Peter di depan panti asuhan khusus anak laki-laki di London. Tidak dijelaskan mengapa Mary meninggalkan Peter, tapi dia nampak sedih dan sebenarnya tidak rela. Mary hanya meninggalkan surat dan juga kalung berliontin seruling, lalu dia pergi dan membiarkan Peter dibawa masuk oleh ibu panti. 12 tahun kemudian, tepat saat Perang Dunia Kedua, Peter pun tumbuh besar menjadi anak yang tampan dan manis. Pada saat itu makanan adalah hal yang paling susah dicari, ditambah ibu pemimpin panti yang sering dipanggil Mother Barnabas ini adalah orang yang sangat kejam. Sebenarnya setiap weekend anak-anak pasti akan mendapatkan jatah daging untuk makanan mereka, tapi hari itu mereka tidak mendapatkannya sehingga timbullah kecurigaan kalau Barnabas lah yang sudah menimbun tambahan makanan mereka. Jadi, untuk membuktikan kalau dugaan ini benar, Peter pun mengajak sahabatnya yaitu Nips untuk mencari tahu di mana tempat yang digunakan Barnabas untuk menyembunyikan timbunan makanannya itu. Pada malam itu, ketika anak-anak akan beranjak untuk tidur, tiba-tiba sebuah alarm berbunyi yang menandakan bahwa perang sedang terjadi lagi. Maka dari itu, para biarawati pun menyuruh anak-anak untuk bersembunyi di ruang bawah tanah. Tapi bukannya ikut bersembunyi, Peter dan Nips ini malah memanfaatkan situasi dengan pergi ke kantornya Barnabas. Dan bener aja cok, ketika mereka berhasil masuk dan menemukan sebuah ruang rahasia, timbunan makanan itu benar-benar ada. Bahkan Nips menemukan sebuah berkas milik Peter yang di dalamnya terdapat surat dari sang ibu, yang isinya ungkapan sayang dan juga harapan untuk bisa kembali bertemu, baik itu di dunia ini maupun di dunia lain. Lalu tepat setelah surat itu dibacakan oleh Nips, tiba-tiba panti asuhan dijatuhi bom yang membuat sebagian gedung hancur, dan di saat itu juga keberadaan mereka pun diketahui oleh Barnabas. Surat dari sang ibu juga dirobek oleh Barnabas, tapi Peter yang tidak rela langsung merebutnya lagi dan menyimpannya dalam kantong baju. Ternyata bukan hanya kecurigaan tentang makanan yang ditimbun, tapi juga anak-anak panti yang perlahan semakin berkurang. Dari info yang mereka dapat, anak-anak yang hilang ini sedang menjalani masa hukuman karena telah melakukan kesalahan. Tapi anehnya mereka tidak pernah kembali lagi sehingga membuat Peter berpikiran kalau Barnabas telah menjual mereka demi keuntungan pribadinya. Nah, di malam berikutnya nih, mereka ini berencana ingin mencari tahu lagi dengan bersembunyi di balik lemari saat yang lain sedang tertidur. Di malam itu juga, Barnabas dan biarawati lain tampak sedang mengibarkan bendera bajak laut di atap gedung panti asuhan. Namun Peternya tidak menyadari dan mulai mengantuk, memutuskan untuk kembali ke tempat tidur saja. Tapi beberapa saat kemudian anak-anak mulai diculik oleh orang-orang dari atap yang ternyata mereka adalah tim dari bajak laut yang dipanggil oleh Barnabas. Peter dan Nips yang menyadari itu pun langsung bersembunyi di bawah ranjang. Tapi sialnya Nips tertangkap yang kemudian disusul oleh Peter setelah ditendang oleh Mother Barnabas. Di dalam kapal bajak laut itu, Peter dan Nips masih mencari cara untuk kabur. Tapi ketika Nips memberanikan dirinya untuk terjun ke atap gedung panti asuhan, Peter malah terlambat menyusul dan akhirnya dibawa oleh rombongan bajak laut tersebut. Kapal itu terbang dengan kecepatan tinggi melewati pesawat militer yang sedang berperang. Para pasukan Inggris yang mengira bahwa kapal itu adalah milik musuh pun tiada henti memberikan penyerangan sampai kemudian jatuh karena tidak kuat mengejar kapal yang terus terbang melewati batas atmosfer. Dalam beberapa saat kapal itu berada di luar angkasa, tapi tiba-tiba turun ke lautan lalu menembus ruang dan waktu menuju tempat menakjubkan yang disebut dengan Neverland. Di negeri ajaib itu, Peter dan anak-anak kemudian dibawa ke sebuah penambangan di mana ada para pekerja dan juga si bajak laut itu sendiri yang menyambut kedatangan mereka. Dan dia yang bernama Blackbeard ini katanya adalah bajak laut paling ditakuti oleh perompak lain. Di sana Blackbeard menjelaskan bahwa anak-anak akan ditugaskan untuk mencari debu peri yang disebut dengan pixum, sebuah zat yang bisa membuat Blackbeard menjadi awet muda. Jika mereka mengerjakannya dengan baik, maka Blackbeard akan memberikannya hadiah. Tapi jika mereka berbuat nakal atau pura-pura sakit dan sebagainya agar tidak bekerja, maka Blackbeard akan memberikan hukuman yang sangat berat. Setelah penjelasan singkat itu, anak-anak baru termasuk Peter pun mulai masuk ke area tambang untuk bekerja seperti pekerja yang lain.
Tapi karena belum tahu bentuknya Piksum itu seperti apa, Peter pun bertanya kepada kepala tambang. Ia juga bertanya bagaimana semua ini bermula. Dan si kepala tambang pun bilang karena Blackbeard berhasil menguasai Neverland lalu memusnahkan kaum peri. Di malam harinya Peter juga bertemu dengan pekerja lain yang bernama James Hook, yang katanya dia sudah menjadi pekerja tambang itu semenjak berusia 12 tahun. Di hari-hari berikutnya ternyata Peter berhasil menemukan Piksum, tapi sialnya benda itu malah langsung diklaim oleh pekerja lain. Dia juga dituduh sebagai pencuri hingga berujung dibawa ke hadapan Blackbeard untuk diadili. Bersama dua anak lain yang sudah berbuat nakal, Peter akan dilempar ke dasar tambang oleh Blackbeard. Tapi ketika tiba gilirannya untuk diberi hukuman, tiba-tiba Peter terbang sebelum akhirnya dia jatuh ke dasar tambang dan membuat semua orang termasuk Blackbeard sangat tercengang. Ketika Peter terbangun dari pingsannya, tiba-tiba dia sudah berada di ruang pribadi milik Blackbeard. Di tempat itu, si bajak laut berkata bahwa di balik tembok tambang terdapat suku asli Neverland yang memiliki ramalan kuno mengenai seorang anak laki-laki yang lahir dari cinta seorang pangeran peri dan gadis manusia. Lalu diketahui juga anak laki-laki itu bisa terbang dan akan membunuh Blackbeard pada suatu hari nanti. Mendengar hal tersebut, Peter masih belum percaya dan menganggapnya sebagai dongeng pengantar tidur saja. Tapi karena Blackbeard sangat mempercayainya, apalagi sudah melihat Peter terbang secara langsung, dia pun menjadikan Peter sebagai ancaman lalu mengurungnya di penjara bawah tanah. Beberapa saat setelah itu, James juga masuk ke penjara, tapi semua itu sengaja dia lakukan karena ingin membuat kesepakatan dengan Peter. Kesepakatannya adalah karena Peter ini bisa terbang, dia ingin mengajak anak itu untuk kabur bersama-sama dan mengambil kapal milik Blackbeard di Skyport. Mendengar ide itu, Peter setuju, tapi dia juga punya kesepakatan. Dia bersedia melakukan itu kalau James juga mau membantunya mencari sang ibu yang ia yakini ada di Neverland. Setelah kesepakatan itu disetujui, James langsung mengaktifkan bom yang sudah ia pasang sebelumnya di balik dinding penjara. Mereka kemudian turun dan bersembunyi pada tumpukan kain kotor. Pelarian ini juga dibantu oleh teman baik James, yaitu Mr. Smee alias si kepala tambang. Sesampainya mereka di ujung tower, mereka berusaha mengalahkan para penjaga lalu dengan cepat masuk ke kereta gantung yang akan membawa mereka ke Skyport. Tapi baru aja mereka sampai di tengah-tengah, tiba-tiba para penjaga lain datang dan berusaha menarik kereta gantung itu lagi. Di sini James pun menyuruh Peter untuk langsung terbang membawa mereka saja. Tapi Peter baru bilang kalau dia sebenarnya takut ketinggian dan kemarin adalah pertama kalinya dia bisa terbang. Namun karena Peter tidak menyerah begitu saja, dia mengambil pedang yang dibawa oleh Smee lalu memotong tuas sehingga kereta gantung itu pun mengayun ke arah kapal yang ada di depan mereka. Ternyata rintangan tidak berhenti di situ saja. Blackbeard yang mengetahui kalau Peter kabur pun segera menyuruh anak buahnya untuk melakukan penyerangan. Kapal ditembaki habis-habisan sampai terbalik. Namun James masih mampu mengendalikan kapal itu sampai keluar dari area tambang. Dan gara-gara kerusakan yang ada, kapal pun harus jatuh ke hutan Neverland. Mengingat Blackbeard sangat mempercayai ramalan dari suku Neverland bahwa Peter ini adalah anak yang diramalkan, berarti ibu Peter pasti juga ada di tempat itu. Makanya daripada pusing mikirin kapal yang sudah hancur, Peter mengambil peta negeri Neverland lalu berencana untuk mencari keberadaan suku tersebut. Di tengah-tengah perjalanan ketika mereka sedang beristirahat dan bercerita satu sama lain, tiba-tiba dua Neverbird datang mengincar mereka. Dengan sekuat tenaga ketiganya pun kabur dari kejaran burung itu, tapi Smee yang tidak bisa menghindar harus tertangkap. Dan untunglah tidak lama kemudian suku asli Neverland yang selama ini dicari-cari oleh Peter datang juga dan menyelamatkan mereka dari dua burung tersebut. Namun bukan berarti Peter dan kawan-kawannya ini akan dibiarkan begitu saja, Cok. Dipimpin oleh seorang putri bernama Tiger Lily, mereka dibawa ke hadapan kepala suku dan akan dieksekusi karena dicurigai sebagai musuh bebuyutan mereka. Sebelum menerima hukuman itu, Putri Tiger Lily menyuruh James untuk berkelahi terlebih dahulu dengan prajurit andalan mereka yang bernama Pen. Karena James tidak memiliki kemampuan bela diri yang mumpuni, dia pun harus menerima beberapa pukulan dan tendangan dari Pen. Sampai kemudian Peter berusaha menolongnya, walaupun dia harus terlempar juga hingga kalungnya terlepas dan diambil oleh kepala suku.
Melihat bentuk liontinnya adalah seruling, kepala suku pun langsung menghentikan pertarungan itu dan menjelaskan kepada rakyatnya kalau Peter ini adalah pahlawan legendaris yang sudah lama mereka tunggu-tunggu, sehingga mereka yang ada di sana pun langsung tunduk memberikan penghormatan besar kepada Peter. Karena masih bingung apa yang dimaksud oleh kepala suku, menggunakan pohon memori, Tiger Lily pun memberitahu Peter sejarah tentang negeri mereka. Bahwa dulu ketika komplotan bajak laut Blackbeard menyerang, suku asli Neverland dan bangsa peri bersatu untuk melawan mereka. Lalu dalam masa invasi itu, Pangeran Peri diam-diam menyukai teman dari Blackbeard yang tak lain adalah Mary. Dan untuk menyelamatkan Mary dari kekejaman Blackbeard, Pangeran Peri pun mengubah wujudnya jadi manusia lalu membawa Mary ke dunianya. Buah cinta dari keduanya pun lalu menghasilkan Peter. Di sini peri memang bisa hidup beribu-ribu tahun, tapi kalau di dalam kandungan manusia, bayi Peter hanya akan bertahan 1 hari saja. Maka dari itu, Pangeran Peri pun mengorbankan nyawanya sendiri untuk Peter, lalu meminta bantuan dari suku Neverland untuk menyembunyikan Peter di dunia lain agar aman dari Blackbeard. Tiger Lily juga memberitahu Peter kalau ibunya itu masih hidup dan bersembunyi di dunia peri yang tersembunyi. Tapi untuk bisa menemui ibunya di negeri paling dirahasiakan itu, Peter harus membunuh Blackbeard agar para peri yang ada di sana tetap terlindungi. Selain itu, dia juga harus membuktikan kalau dirinya itu memang anak dari Mary dengan menunjukkan kemampuan terbangnya di depan suku Neverland. Selama semalaman, Peter pun berusaha untuk mengendalikan kemampuan terbangnya itu agar dia bisa dipercaya kalau dia memang anaknya Mary. Tapi karena tak kunjung berhasil, Peter pun berencana untuk menyerah saja, hingga James menghampirinya dan berhasil meyakinkan Peter kalau dia pasti bisa melakukan itu selagi Peter mempercayai takdir hidupnya. Di malam yang sama ketika Mr. Smith sedang keluar sebentar untuk buang air, tiba-tiba Blackbeard dan anak buahnya datang dari belakang dan memaksa Smith untuk memberitahu keberadaan Peter. Awalnya Smith menolak, tapi karena dia terancam akan dibunuh, dia pun terpaksa memberitahu semuanya termasuk dunia peri yang rahasia. Alhasil di keesokan harinya, komplotan bajak laut itu pun menyerang suku Neverland. Sambil melawan para perompak, Tiger Lily dan James pun berusaha membawa Peter pergi, tapi keduanya gagal dan tertangkap sedangkan Peter bersembunyi di tepi jurang. Karena tidak bisa pergi begitu saja dan membiarkan teman-temannya terbunuh, Peter membuat keributan dengan menunggangi Neverbreed hingga pertarungan kembali terjadi. Dalam peristiwa ini, kepala suku harus tewas. Peter juga jatuh dari tubuh Neverbreed dan bertemu dengan Blackbeard. Dan dalam keadaan terpojok inilah Peter mengetahui fakta yang sebenarnya, bahwa sang ibu sudah meninggal dunia dibunuh oleh Blackbeard dan sekarang giliran Peter yang akan menyusul. Untungnya James datang tepat waktu. Dia menarik Peter keluar lalu kabur menggunakan parasut bersama Tiger Lily hingga berakhir jatuh di dalam hutan. Walaupun kini Peter berhasil diselamatkan, tapi dia marah besar kepada Tiger Lily yang sudah berbohong kepadanya. Mendengar itu, Tiger Lily pun langsung meminta maaf. Dia terpaksa membohongi Peter karena jika dia memberitahu kalau Mary sudah meninggal, Peter pasti akan kabur. Padahal kaum Neverland sangat membutuhkan pertolongan dari Peter untuk mengalahkan Blackbeard. Setelah Peter mampu mengendalikan emosinya, Tiger Lily berencana pergi ke dunia peri dan meminta pertolongan. Tapi karena Blackbeard tidak akan pernah berhenti mengejar Peter, dia pun berencana akan melewati Mermaid Lagoon, tempat tinggal para putri duyung yang katanya ditakuti oleh Blackbeard. Merasa penasaran kenapa Blackbeard takut dengan putri duyung, James pun bertanya, dan Tiger Lily menjawab, bukan putri duyung yang membuat Blackbeard takut, tapi perjalanan yang ditempuh di mana ada buaya raksasa yang sangat mengerikan. Menggunakan sarang dari burung Neverbird, mereka pun mulai mengarungi sungai menuju dunia peri. Tapi di tengah perjalanan, tiba-tiba serangan yang diberikan oleh si buaya yang ukurannya super gede itu membuat Peter terjatuh ke sungai lalu diseret oleh si buaya. Tapi untungnya 3 putri duyung kembar segera menolong Peter dan membawanya kembali ke permukaan. Setelah sampai di tepi sungai dengan selamat, James yang melihat ada kapal yang terdampar memutuskan untuk mengecek kapal tersebut. Sedangkan Tiger Lily masih berusaha meminta maaf kepada Peter dan akan menunjukkan sedikit kilasan masa lalu mengenai ibunya. Dalam kilasan masa lalu itu, Peter melihat sosok ibunya adalah seorang pejuang. Dia mati-matian melindungi kaum Neverland dan juga kaum peri. Tapi sayangnya dalam pertarungan itu sang ibu harus terbunuh oleh pedang milik Blackbeard.
Tidak lama kemudian, James datang dan mengajak mereka ke kapal yang terbengkalai itu. Setelah dicek, ternyata kapal masih bisa digunakan. Jadi dia berencana akan pergi dari Neverland dan kembali ke dunia manusia. Tapi karena tidak ingin melihat Tiger Lily celaka, dia pun mengajak wanita itu juga untuk pulang ke rumah. Walaupun merasa dilindungi dan diperhatikan oleh James, Tiger Lily menolak ajakan itu karena dia harus pergi ke dunia peri dan mengalahkan Blackbeard demi melindungi negerinya. Alhasil James pun pulang sendirian karena ternyata Peter juga tidak ingin ikut. Meski dia belum percaya akan ramalan tentang dirinya, tapi Peter adalah anak dari Mary yang harus berjuang mempertahankan apa yang sudah diperjuangkan oleh ibunya dulu. Singkat cerita, sampailah mereka di gerbang menuju dunia peri yang terletak di dalam gua. Dan dari tulisan yang hanya bisa dibaca oleh kaum peri itu, Peter membutuhkan sebuah kunci untuk membuka gerbangnya. Nah, ketika Peter lagi bingung di mana dia harus mendapatkan kunci itu, tiba-tiba Blackbeard dan anak buahnya muncul dari belakang dan merebut kalung milik Peter. Di sana, Blackbeard sangat senang karena anak yang selama ini dia cari-cari adalah Peter, anak pemilik kalung seruling yang tak lain adalah kunci untuk masuk ke dunia peri. Setelah berhasil membuka gerbang, Blackbeard dan anak buahnya langsung masuk ke dunia peri dengan mengikat Tiger Lily dan Peter di kapalnya. Sedikit demi sedikit para peri pun muncul dan salah satunya yang bernama Tinkerbell mencoba berbicara dengan Peter. Merasa dirinya sudah menang menguasai dunia peri, Blackbeard pun langsung menyuruh anak buahnya untuk membakar para peri. Peter yang merasa tidak tega pun menyuruh Blackbeard untuk berhenti dan membunuh dirinya saja. Tapi ketika Peter akan dieksekusi, tiba-tiba kapal lain datang menabrak kapal milik Blackbeard yang ternyata dia adalah James Hook. Mendapatkan kesempatan untuk kabur, Peter pun berusaha melompat ke kapalnya James, sedangkan Tiger Lily berjuang melawan Blackbeard dan anak buahnya. Di saat Tiger Lily masih berusaha menghentikan Blackbeard agar tidak masuk ke sarang para peri, kapal milik James tidak sengaja menabrak batu kristal. Lalu karena di waktu yang sama Tiger Lily juga terpojok, Peter yang khawatir memilih untuk melompat ke kapalnya Blackbeard lagi. Tapi melihat James bergelantungan dan kemudian jatuh, Peter pun langsung membuang rasa takutnya dan mencoba untuk terbang demi menyelamatkan teman baiknya itu. Dan ternyata usaha Peter berhasil juga. Karena masih harus menyelamatkan Tiger Lily, Peter meletakkan James di tempat yang cukup aman, lalu memimpin para peri untuk melakukan penyerangan kepada Blackbeard dan juga anak buahnya. Ternyata apa yang sudah dia lakukan berhasil juga. Satu persatu para perompak itu disingkirkan oleh para peri. Begitu juga dengan Blackbeard yang hampir mencelakai Tiger Lily. Kapal milik Blackbeard juga kemudian menabrak dinding kristal yang akhirnya jatuh dan membunuh bajak laut kejam itu. Setelah semua pertarungan yang dilalui oleh Peter dan teman-temannya, negeri Neverland dan dunia peri pun akhirnya kembali damai. Peter juga berhasil bertemu dengan roh ibunya. Walaupun belum pernah bertemu, tapi Peter berkata dia sangat merindukan sang ibu. Sang ibu juga ternyata memiliki kerinduan yang sama. Walaupun raganya tidak berada di samping Peter, tapi jiwa sang ibu akan selalu ada di hati Peter. Peter yang kini menjadi Peter Pan, seorang pahlawan dari negeri Neverland. Beberapa waktu setelahnya, Peter mengembalikan anak-anak yang pernah diculik oleh Blackbeard ke panti asuhan. Dan pada suatu malam, untuk menjelaskan siapa dirinya sekarang sekaligus mengajak teman-temannya untuk jalan-jalan, Peter mengajak anak-anak termasuk temannya yaitu Nips untuk ikut ke kapal milik James dan pergi ke negeri Neverland. Lalu film pun berakhir.